Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gilang Wijaksana dengan NIM 20200121028 dari Prodi Teknik Industri kelas A. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi, yaitu pencapaian efektivitas organisasi, kajian perilaku dalam manajemen, dan kajian perilaku organisasi. Yang pertama, definisi perilaku dan konsep organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi organisasi adalah telaah tentang pribadi, dinamika kelompok dan konteks organisasi, serta sifat organisasi itu sendiri. Hal ini hampir sama dengan ilmu sosial. Perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Perilaku organisasi dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Setelah itu, terdapat 4 aturan kinerja dalam suatu bisnis. Produktivitas efektif dan efisien, yakni minimal biaya dengan tepat guna atau sasaran. Kedua, absensi, yakni rasio antara jumlah jam kerja dengan jam kerja seharusnya. 3, kepuasan kerja. 4, tingkat perputaran tenaga kerja, yakni perbandingan antara jumlah karyawan yang masuk dan yang keluar dibagi jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, tantangan bisnis bagi para pelaku psikologi industri dan organisasi di masa mendatang. 1. Bagaimana menciptakan keunggulan bersaing dan mempertahankan kesinambungan bisnis sehingga tuntutan peningkatan produktivitas kerja menjadi suatu keharusan. Upaya peningkatan produktivitas kerja diantaranya melalui perubahan perilaku. 2. Peningkatan keahlian tenaga kerja. Keahlian dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Keahlian berkonsep, 2. Keahlian teknis, dan 3. Keahlian teknologi. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kesetiaan karyawan. Yang keempat, respon atas era globalisasi, yakni globalisasi ekonomi dan globalisasi perusahaan. 5. Budaya keanekaragaman tenaga kerja. 6. Munculnya peniru temporer, yakni terdapat pergantian karena adanya persaingan sehingga daur hidup produk semakin singkat. Untuk itu, produk yang jenuh membutuhkan inovasi-inovasi, salah satunya dengan cara menaikkan tingkat keterampilan. 7. Peningkatan kualitas pelayanan produk dan layanan purna jual. 8. Tuntutan dalam beretika bisnis. Selanjutnya, menurut Dassler memberikan pedoman khusus untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang mungkin membantu memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri karyawan. 1. Berkomitmen pada nilai manusia, yaitu membuat aturan tertulis, memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi. Yang kedua, memperjelas dan mengkomunikasikan misi Anda, yaitu memperjelas misi dan ideologi, berkarisma, menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai, dan pelatihan, membentuk tradisi. Lalu yang ketiga, menjamin keadilan organisasi, yaitu memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. 4. Menciptakan rasa komunitas,
yaitu membangun homogenitas berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerjasama, saling mendukung, dan kerja tim, berkumpul bersama. 5. Mendukung perkembangan karyawan, melakukan aktualisasi, memberikan pekerjaan menantang pada tahun pertama, memajukan dan memberdayakan, mempromosikan dari dalam, menyediakan aktivitas perkembangan, menyediakan keamanan kepada karyawan tanpa jaminan. Adapun cara pendekatan psikologi industri dan organisasi melalui iklim organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya, yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi. Iklim organisasi juga dibagi menjadi beberapa dimensi. Menurut Townsend dan Smith menerangkan dalam jurnalnya bahwa konsep iklim organisasi pertama kali ditemukan oleh Litwin dan Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer dijabarkan atau diukur melalui 5 dimensi, yaitu responsibility atau tanggung jawab, identity atau identitas, warmth atau kehangatan, support atau dukungan, konflik atau disebut juga dengan konflik. Pengertian dari masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri. Tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil. Ketika karyawan mendapat suatu pekerjaan, karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Yang kedua, identitas. Identitas adalah perasaan memiliki terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kehangatan. Kehangatan adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan yang baik antar rekan kerja. Penekanan pada pengaruh persahabatan dan kelompok sosial yang informal. Yang keempat, dukungan. Dukungan adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja, yaitu perasaan saling menolong antara manajer dan karyawan. Lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. 5. Konflik. Konflik merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan bawahan. Ditekankan pada kondisi di mana manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Dua belah pihak bersedia menempatkan masalah secara terbuka dan mencari solusinya daripada menghindarinya. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Menurut Higgins, ada empat macam prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi, yaitu 1. Manajer atau pimpinan. Pada dasarnya, setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur organisasi, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 3. Tingkah laku kelompok kerja. Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hubungan persahabatan,
suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu formal utamanya pada kelompok kerja dan informal sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. 4. Faktor eksternal organisasi. Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi. Organisasi berada dalam tekanan atau memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Di lain sisi, ledakan ekonomi dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, sehingga hasilnya iklim menjadi lebih positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.